Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari pertama di bulan Maret, kita bersama-sama menghayati akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat satu tema, bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami berserah penuh kepadamu Bapa di malam hari ini. Kami ingin merenungkan sabdamu yang kudus, yang sederhana, tetapi kami ingin dibangun melalui firman-Mu itu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita awali dengan satu pujian lebih dulu supaya kita segar dan hangat. Kidung Jemaat 392, bait pertama dan kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan saya ambilkan dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tetapi malam ini akan saya baca ayat 5 sampai 7. Demikian. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita malam ini yang mendengarkan sabdanya yang luar biasa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa
sampai umur 90 tahun Abraham belum punya anak. Dikatakan di sini bahwa Abraham punya anak Ishak di saat usia Abraham sudah 100 tahun. Dan umur dari Sarah 90 tahun. Secara manusiawi tidak mungkin pasangan ini bisa punya anak. Kenapa? Karena sudah menopause. Sudah tidak mungkin punya anak lagi. Tetapi anehnya justru di masa tuanya Abraham dan Sarah dikaruniai anak laki-laki dalam diri Ishak. Bahkan yang tidak percaya pun bukan hanya orang lain. Sarah sendiri, dia tertawa kaget, tapi juga sampai tidak percaya. Kenapa? Kok iso duwe anak? Inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi itu fakta bahwa Ishak lahir di usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Lalu apa yang mau kita lihat di situ, saudara? Kita lihat yang pertama, bahwa Allah itu maha kuasa dan maha dasar. Kalau Allah itu maha kuasa dan maha dasar, apa sih yang tidak mungkin yang dilakukan Allah? Segalanya mungkin. Hanya satu yang Allah tidak bisa lakukan, saudara. Apa? Dosa. Allah bisa melakukan dosa, tapi Allah tidak mau. Dan karena itu saya katakan Allah tidak bisa melakukan dosa. Dan Allah memang tidak pernah berbuat dosa. Lalu melanggar siapa? Gak ada yang dilawan. Jadi kita sadar betul bahwa Allah itu maha kuasa dan maha dasar. Dan karena itu segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, kalau demikian, apanya yang mau kita lakukan? Satu saja, mari berserah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kesulitan hidup kita apapun kondisinya, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, mau rendah hati kepada Tuhan, mau rendah hati dan jujur kita bawa seluruh pergumulan hidup kita, maka mukjizat akan kita saksikan dan kita lihat. Termasuk Sarah dan Abraham, dia sudah tertawa. Tertawa apa? Tertawa yang pertama, dia nggak percaya. Apa mungkin ini? Saya ini yang sudah menopause, yang sudah tua, lah kok mau punya anak? Tuhan aneh ini. Tetapi akhirnya mereka tertawa. Yang kedua, penuh sukacita. Ternyata memang aku mengandung, aku punya anak laki-laki. Sekarang siapa yang bisa mengatakan bahwa Sarah tidak bisa menyusui anak? Nggak ada. Semua terbalik. Nah, melihat realitas ini, melihat kondisi yang seperti ini, maka malam ini saudara, siapapun saudara, kalau saudara mau bertobat, mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mau dengan jujur membawa seluruh pergumulan hidup saudara, maka saudara akan merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa, seperti yang dirasakan oleh Abraham dan Sarah. Ishak boleh lahir. Demikian juga kehidupan kita. Setiap pribadi, setiap orang, setiap saat pasti punya persoalan. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan, tidak ada orang yang tidak punya beban. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan kita. Kuasa Tuhan jauh lebih luar biasa daripada yang kita pikirkan. Dan karena itu, saudara jangan malu, saudara jangan bimbang, datang pada Tuhan. Datang saja pada Tuhan, pasti semuanya beres. Bawa pergumulan saudara, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya seluruh sukacita kita
karena Allah mungkin melakukan segala sesuatu, maka seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh yang lain. Dan itu berarti kalau seluruh sukacita kita, pengharap kita hanya kepada Tuhan, maka yang lain tidak boleh berkuasa atas kita. Semua harus kita taklukkan. Dan biarlah dengan demikian, damai sejahtera Tuhan terus memerintah atas saudara. Yakinlah bahwa saudara tidak dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan beserta dengan saudara. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami bawa seluruh hidup kami kepadamu, karena Engkaulah yang berkarya atas kami, memberikan yang terbaik kepada kami. Karena izinkan kami Bapa berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita dengan Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5. Tuhan memberkati, amin.